Pada video ini, kita akan belajar mengenai fungsi dan grafik-grafiknya. Yang pertama kita pelajari adalah mengenai domain dan range. Apa itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah sebuah alat untuk menggambarkan dunia nyata dengan istilah matematika. Coba kita lihat beberapa kasus-kasus di bawah ini. Kasus yang pertama, berapa temperatur didih air? Temperatur didih air itu bergantung pada ketinggiannya dari permukaan laut. Jadi dia bergantung pada ketinggian. Semakin tinggi posisi, semakin menurun titik didihnya. Demikian juga pada kasus kedua, luas lingkaran bergantung pada jari-jari lingkaran. Kasus ketiga, jarak yang ditempuh sebuah benda yang bergerak dengan kelajuan konstan sepanjang sebuah lintasan lurus adalah bergantung pada waktu tempuhnya. Jadi kita lihat di sini, pada ketiga kasus di atas, kita lihat bahwa ada satu variabel. Ya, nilainya itu nilai dari satu kuantitas variabel, kita katakan di sini Y, ini bergantung pada nilai kuantitas variabel lain. Di sini kita katakanlah sebagai X. Ya, jadi kita lihat di atas, temperatur didih bergantung pada ketinggian dari permukaan laut. Luas lingkaran bergantung pada jari-jari lingkaran. Jarak yang ditempuh sebuah benda yang bergerak bergantung pada waktu tempuhnya. Jadi kita mengatakan bahwa variabel Y adalah fungsi dari X. Dan ini bisa kita tuliskan secara simbolis dalam bentuk ini. Y sama dengan Fx. Simbol F di sini mewakili fungsi. Huruf X di dalam kurung ini disebut sebagai variabel bebas atau variabel independen. Dia mewakili nilai input. Dan variabel Y di sini adalah variabel terikat atau variabel dependent. Dia mewakili nilai output sebuah fungsi F pada X. Definisinya adalah sebagai berikut. Sebuah fungsi F dari sebuah himpunan D ke sebuah himpunan Y adalah sebuah aturan yang menetapkan sebuah elemen Fx yang merupakan bagian dari Y yang unik pada setiap elemen X yang merupakan bagian dari D. Kita bisa visualisasikan pada gambar ini. Yang kiri itu D, X di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah Fx. Dan ini adalah himpunan Y. Himpunan D dari semua nilai-nilai input yang mungkin disebut sebagai domain dari fungsi. Himpunan semua nilai output Fx, di mana X bervariasi pada seluruh D, disebut sebagai range dari fungsi. Range di sini mungkin tidak mencakup setiap elemen yang terdapat pada himpunan Y. Seringkali suatu fungsi itu dituliskan sebagai sebuah rumus yang menjelaskan bagaimana kita menghitung nilai output dari variabel-variabel input yang diberikan. Sebagai contoh, kita punya persamaan A sama dengan PR kuadrat. Ini adalah sebuah aturan untuk menghitung luas lingkaran A dari jari-jarinya yaitu R. Jadi R ini hanya boleh bernilai positif. Jadi R yang kita tafsirkan sebagai panjang ini hanya boleh bernilai positif di dalam rumus ini. Ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi Y sama dengan Fx dan fungsi ini domainnya tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi tidak langsung dijelaskan domainnya bagaimana atau domainnya dibatasi oleh konteks. Ya, jadi tidak dinyatakan bahwa domainnya dibatasi oleh konteks. Nah, pada kasus ini domain diasumsikan sebagai himpunan nilai-nilai bilangan real X terbesar yang rumusnya akan memberikan nilai-nilai bilangan real Y. Nah, ini kita kenal sebagai natural domain. Nah, jika kita ingin membatasi domain dengan cara tertentu, ya, kalau yang di atas ini kan domainnya tidak dinyatakan secara eksplisit batasannya. Kalau di bawah pada kasus ini kita membatasi domain dengan cara tertentu,
kita harus menuliskannya, kita harus menginformasikannya bagaimana batasan itu. Contohnya, domain dari Y sama dengan X kuadrat yang merupakan seluruh himpunan bilangan real. Ya, jadi kalau kita mau batasi ini, bahwa kita hanya mau punya nilai positif dari X di sini. Hanya X positif saja yang kita mau, X negatif kita nggak mau. Maka ini harus kita tuliskan seperti ini. Jadi rumusnya Y sama dengan X kuadrat, di mana X-nya adalah selalu lebih besar dari 0. Pada penerapan sebuah rumus, apabila kita mengubah domainnya, biasanya juga akan mengubah range-nya. Kita lihat seperti ini. Kita punya rumus Y sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi ini berarti kita menggunakan domain naturalnya, ya. Nah, dengan menggunakan domain natural, akhirnya kita mendapatkan range-nya seperti ini. Ini adalah interval setengah terbuka. Karena kita lihat bahwa tanda kurung di kiri itu tidak sama dengan tanda kurung di kanan. Artinya apa? Tanda kurung yang kita lihat di kiri ini artinya 0 itu terikut di dalam range-nya. Tapi tanda yang di kanan ini itu berarti tak hingga tidak ikut di situ. Misalnya gini, kalau kita punya, bayangkan ini bukan tak hingga, misalnya 0,5, bentuknya seperti ini. Berarti intervalnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. 5 nggak masuk. Ya, karena 5 yang menggantikan tak hingga ini ada tanda kurung seperti ini. Tapi kalau tanda kurungnya kotak juga di kanan, dua-duanya kotak, itu interval tertutup. Itu artinya intervalnya jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seandainya yang sebelah kiri ini simbolnya seperti ini, ya, tanda kurungnya seperti yang kanan ini, itu namanya interval terbuka. Misalnya kita bayangkan ini bukan tak hingga tapi 5. Jadi intervalnya akan menjadi, misalnya ini kurung yang di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ini, ya. Jadi itu intervalnya adalah 1, 2, 3, 4. 0 dan 5 nggak masuk. Jadi ini adalah interval setengah terbuka. Jadi di range ini adalah 0-nya masuk, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga -1. Misalnya di sini kita punya bilangan bulat, ya, pada range-nya. Ya, nggak harus bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah domainnya? Ya, kita lihat ini domainnya adalah domain naturalnya. Tapi di sini kita batasi domainnya. Ya, fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Sekarang domainnya kita tentukan bahwa inputnya X ini harus lebih besar atau sama dengan 2. Ya, ini artinya adalah, jadi range-nya itu adalah, dari ini adalah himpunan semua bilangan yang diperoleh dengan mengkuadratkan bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan 2. Jadi kita masukkan 2 sebagai input, 3 sebagai input, ya. Kita nggak boleh masukkan 1 karena 1 nggak ada di dalam domain ini. Nah, sekarang kita bisa lihat dengan mengganti domainnya, range-nya juga ganti. Ini range-nya hasilnya nggak sama dengan range yang pertama kita tadi. Jadi dengan notasi himpunan, range-nya sekarang ini, kasus kedua ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, ini bisa kita tulis seperti ini, ya, X kuadrat, di mana X lebih besar sama dengan 2. Atau kita tulis dalam variabel Y-nya harus lebih besar sama dengan 4. Ya, bisa kita lihat, kalau kita masukkan 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Atau kalau kita tulis supaya sama dengan yang ini, kita tulis seperti ini. Ya. Nah, di sini kita tulis 4 itu termasuk, ya. Itu sama dengan lebih besar sama dengan, ya, 4, 5, 6, 7 sampai dan seterusnya sampai tanda infinity atau tanda tak hingga kurang 1 misalnya. Jika range suatu fungsi ini adalah merupakan sebuah himpunan bilangan real, maka fungsi tersebut kita katakan bernilai real. Jadi domain dan range dari sebagian besar fungsi yang bernilai real, ya, yang merupakan fungsi dari variabel real, ya, ini adalah merupakan interval
atau kombinasi interval. Jadi range-nya, domain dan range-nya itu adalah berupa interval atau kombinasi interval. Interval itu bisa berupa interval terbuka. Interval terbuka itu yang kalau tanda kurungnya itu seperti yang kanan ini, atau interval tertutup kalau dua-dua tanda kurungnya seperti ini, kotak ya, atau interval setengah terbuka seperti yang di atas ini. Ini bisa yang kirinya kotak, yang kanannya tanda kurung ini, atau sebaliknya. Ya. Dan juga interval ini juga bisa bernilai finite atau hingga, atau infinite atau tak hingga. Nah, terkadang juga range dari suatu fungsi ini tidak gampang untuk didapatkan. Sebuah fungsi f, ya, sebuah fungsi yang disimbolkan dengan f, ini dapat kita analogikan seperti sebuah mesin. Ya. Jadi dia akan menghasilkan nilai output fx di dalam range-nya setiap kali kita memasukkan nilai input x dari domainnya. Atau kita bisa lihat ini adalah kotak, inilah mesinnya, kotak f di sini. Kita masukkan input di dalam domainnya, begitu diproses di dalam fungsi ini akan menghasilkan output di dalam range-nya. Atau kita bisa juga gambarkan sebagai diagram panah, ya, seperti ini. Ya, sebelah kiri ini adalah himpunan domain, sebelah kanan adalah himpunan dari range-nya. Setiap panah di sini ini mengasosiasikan sebuah elemen domain dengan sebuah elemen unik, ya, atau elemen tunggal dari himpunan Y. Ya, sebuah elemen domain dihubungkan dengan sebuah elemen tunggal pada himpunan Y. Jadi panah menunjukkan, ya, seperti di sini contohnya, bahwa FA itu dihubungkan dengan A, atau fx dihubungkan dengan x. Nah, di sini kita harus perhatikan, ya. Kita lihat pada gambar ini. Ada dua elemen input yang berbeda dalam domain, itu dapat menghasilkan satu nilai output yang sama. Contohnya kita lihat FA di sini. Di FA ini bisa dihasilkan oleh titik A di sini atau titik yang satu lagi ini. Ya. Kalau kita masukkan titik ini sebagai input, hasilnya FA. Kalau kita masukkan ini sebagai input, hasilnya juga FA. Tapi setiap elemen input X yang di kiri ini hanya dapat memberikan satu nilai output. Jadi nggak bisa kalau inputnya A, misalnya di sini kita bisa dapat contohnya FA1 dan FA2, itu nggak boleh. Jadi satu input akan memberikan dua output. Tapi pada kasus pertama, inputnya misalnya berbeda, bisa outputnya sama, satu. Ya, mungkin bisa dibaca lagi beberapa kali biar mengerti ini. Ya, ini berbeda ya, poin 1 dengan poin 2, dan ini penting. Di poin 2, setiap elemen input, satu input pada domain X itu hanya dapat memberikan satu nilai output fx. Ya, kita bisa lihat pada gambar ini. Sekarang kita lihat contoh pertama. Tugas kita di sini adalah mencari domain natural dan range yang terkait dengan domain natural tersebut. Kasus pertama, kita punya rumus Y sama dengan X kuadrat. Rumus ini akan memberikan nilai real Y untuk sembarang bilangan real X. Jadi domainnya adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga. Dan kita lihat ini adalah interval terbuka. Ya. Nah, range dari rumus ini adalah 0 sampai tak hingga. Kenapa 0 sampai tak hingga? Karena kuadrat dari sembarang bilangan real adalah non negatif. Biarpun domainnya dari minus sampai positif, tapi karena kuadrat, minus dikuadratin akan positif. Maka kita menghasilkan domainnya adalah ini, ya. Dan setiap bilangan non negatif Y adalah kuadrat dari akar kuadratnya sendiri. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Pada setiap Y lebih besar sama dengan 0. Pada kasus kedua, kita punya rumus Y sama dengan 1 per X. Rumus ini akan memberikan sebuah nilai real Y untuk setiap X kecuali X sama dengan 0. Jadi berbeda dengan kasus ini. Kalau yang di atas ini boleh X sama dengan 0. Tapi yang ini nggak boleh X sama dengan 0. Jadi semua nilai X bilangan real boleh.
bilangan real X kecuali X sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk konsistensi pada aturan aritmatika, kita tidak diperbolehkan membagi bilangan apapun dengan angka 0. Nah, sekarang bagaimana dengan range-nya? Jadi range dari Y sama dengan 1 per X, Y sama dengan 1 per X ini merupakan himpunan kebalikan dari semua bilangan real bukan 0. Ya, karena nggak boleh X sama dengan 0. Jadi range-nya itu adalah merupakan himpunan semua bilangan real yang bukan 0. Ya, karena Y sama dengan 1 dibagi 1 per Y. Artinya apa ini? Ini artinya adalah, yang ini artinya adalah untuk Y tidak sama dengan 0, bilangan X sama dengan 1 per Y ini adalah input yang diberikan ke nilai output Y. Sekarang kita lanjut ke kasus ketiga. Di sini kita punya rumus Y sama dengan akar X. Nah, sekarang bagaimana dengan natural domainnya? Ya, domain naturalnya. Jadi Y sama dengan akar X ini akan memberikan sebuah nilai real Y hanya jika X lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena akar negatif itu nggak boleh ya, nggak akan memberikan nilai real. Boleh, tapi tidak akan memberikan nilai real. Hasilnya akan imajiner. Ya. Jadi karena ini kasusnya, maka natural domainnya adalah seperti ini. Ya, dari 0 sampai tak hingga. Jadi ketika X ya, kalau inputnya memiliki nilai dari 0 sampai tak hingga, kalau kita masukkan ke dalam, maka outputnya akan memiliki ya, outputnya atau akar X akan memiliki nilai dari akar 0 sampai akar tak hingga yang positif dan positif juga. Jadi kita punya kasus ini, range-nya itu adalah dari 0 sampai tak hingga, sama dengan domainnya. Nah, dalam kasus keempat, di sini kita punya kasus Y sama dengan akar 4 kurang X. Nah, sama dengan yang nomor 3 tadi, 4 kurang X ini nggak boleh negatif. Jadi kalau dia nggak boleh negatif, maka 4 kurang X ini harus lebih besar atau sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan X lebih kecil sama dengan 4. Jadi inilah natural domainnya. Ya, karena rumus ini akan memberikan nilai real Y untuk semua X yang lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, range-nya bagaimana? Jadi range-nya kalau misalnya kita masukkan satu-satu ke sini, misalnya kita masukkan X-nya sama dengan 4, maka Y adalah 0. Dan seterusnya, maka range-nya itu adalah dari 0 sampai tak hingga. Dan ini adalah merupakan himpunan semua bilangan non-negatif. Nah, pada kasus yang kelima, ya ini adalah kasus terakhir pada contoh 1 ini, kita punya rumus Y sama dengan 1 kurang X kuadrat. Nah, pada kasus ini, 1 kurang X kuadratnya tidak boleh negatif. Ya, jadi rumus ini akan memberikan satu nilai real Y untuk setiap X dalam interval tertutup dari -1 hingga 1. Artinya apa? Jadi di luar domain ini, di luar -1 sampai 1, dia akan nilai 1 kurang X kuadratnya adalah negatif. Ya, bisa kita lihat misalnya 2 misalnya. Jadi 1 kurang 2 kuadrat negatif. Atau misalnya -2, 1 kurang -2 kuadrat juga negatif. Karena dia negatif, maka akar ini juga tidak akan memberikan sebuah bilangan real sebagai outputnya. Nah, jadi natural domainnya adalah dari -1 sampai 1. Jadi nilai 1 kurang X kuadrat ini akan bervariasi dari 0 hingga 1 pada domain yang diberikan. Ya, ini akan bervariasi dia dari 0 sampai 1. Dia minimumnya 0, paling besar juga 1. Ya, dan akar kuadrat dari nilai-nilai ini juga akan melakukan hal yang sama. Ya, kalau 1 kurang X kuadrat dari 0 sampai 1, akar kuadratnya juga akan dari 0 sampai 1 karena akar 0 adalah 0, akar 1 adalah 1. Jadi range dari Y sama dengan akar 1 kurang X kuadrat adalah interval tertutup dari 0 sampai 1. Nah, hasil dari kelima kasus tadi kita simpulkan dalam tabel ini. Ya, jadi kita lihat ini kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita bisa lihat domainnya adalah yang di sebelah kiri ini ya. Seperti contohnya kasus kedua, domainnya itu dituliskan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah dari minus tak hingga sampai 0 dan dari 0 sampai tak hingga. Dan di sini kita bisa lihat tanda kurungnya di sini, berarti 0 nggak terlibat di sini, nggak boleh diikutkan. Ya.
Jadi kita bisa lihat domainnya adalah ini dan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan range-nya juga adalah ini yang juga sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari grafik dari fungsi-fungsi. Jika fungsi f adalah sebuah fungsi dengan domain D, maka grafiknya terdiri dari titik-titik pada bidang kartesian yang koordinatnya adalah pasangan input-output dari f. Dalam notasi himpunan, grafiknya bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Jadi ini x inputnya, fx outputnya, ini domainnya. X adalah bagian dari berada di dalam D. Jadi contohnya adalah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 2. Itu grafiknya adalah merupakan himpunan dari titik-titik dengan koordinat-koordinat x, y, di mana y sama dengan x tambah 2. Bagaimana mencari koordinat-koordinat x, y-nya? Ya tinggal kita masukkan. Misalnya, kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 0 tambah 2. 2 berarti itu adalah titik 0,2 koordinatnya. Atau misalnya x-nya sama dengan 1, maka y adalah sama dengan 1 ditambah 2, 3. Maka titiknya adalah 1,3 dan seterusnya. Nah, kalau semua titik-titik itu kita gambarkan, kemudian kita hubungkan, kita akan dapat grafik seperti ini. Ini adalah grafik fx sama dengan x tambah 2 atau y sama dengan x tambah 2. Jadi ini adalah kumpulan dari titik-titik yang kita hubungkan di sini. Ya, makin rapat titik-titiknya, makin akurat grafiknya. Grafik dari sebuah fungsi f itu adalah merupakan gambaran yang berguna tentang perilaku dari fungsi tersebut. Jika x, y, koordinat x, y adalah sebuah titik pada grafik, maka y sama dengan fx ini adalah merupakan tinggi dari grafik tersebut. Tingginya bisa di atas atau juga bisa di bawah dari titik x. Jadi tinggi y ini mungkin positif, mungkin juga negatif. Ini bergantung pada tanda dari fx. Seperti kita lihat pada grafik ini, ya, yang 2 di atas ini tanda dari fx-nya positif, maka tinggi y-nya positif. Ini tanda dari fx-nya negatif, maka tinggi y-nya juga negatif. Sekarang kita lihat contoh kedua pada video ini. Tugas kita di sini adalah kita mau menggambar grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat pada interval tertutup dari -2 sampai 2. Bagaimana cara menggambarnya, ya, dengan pengetahuan kita yang sekarang. Jadi pertama, kita buat dulu tabelnya. Jadi kita buat tabel pasangan x dan y yang memenuhi persamaan y sama dengan x kuadrat ini. Jadi kita pilih beberapa titik dari intervalnya. Jadi misalnya inputnya kita ambil dari yang paling kiri -2, kita masukkan dalam persamaan, hasilnya adalah 4. -1 kita masukkan dalam persamaan, hasilnya adalah 1. 0, inputnya, outputnya adalah 0, dan seterusnya. Nah, sekarang ini adalah pasangan koordinat-koordinat. Nah, kita plot titik-titik ini, ya, koordinat-koordinat yang dituliskan dalam tabel ini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya untuk menggambarkan kurvanya. Jadi kita dapatkan seperti ini, ya. Jadi titik-titik yang ada di sini kita plot satu-satu, terus kita hubungkan, kita tarik garis untuk menghubungkan titik-titik ini, kita dapatkanlah grafik ini. Jadi ini adalah grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat dengan cara memplot titik-titiknya kemudian menghubungkan titik-titiknya. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita plot tadi, kita bertanya, bagaimana kita tahu bahwa grafik dari y sama dengan x kuadrat itu tidak terlihat seperti salah satu dari kedua kurva di bawah ini? Yang kita tahu tadi kan kurvanya mulus itu, seperti huruf U. Dari mana kita tahu bahwa mungkin aja kurvanya seperti dari dua yang ini, ya. Jadi gimana solusi kita? Mungkin intuisi kita pertama, ya, kita bisa memplot lebih banyak titik. Jadi dari tadi kan yang dari domainnya itu kita pilih beberapa titik, mungkin kita bikin lebih rapat lagi domainnya. Nah, pertanyaan berikutnya,
bagaimana kita kemudian menghubungkan titik-titik tersebut? Karena bisa saja ada lagi titik yang diantara dua titik yang kita ambil tadi mungkin orientasinya nggak sama. Jadi pertanyaan dasarnya, bagaimana kita tahu dengan pasti seperti apa bentuk grafik di antara titik-titik yang kita plot? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan dijawab oleh kalkulus yang akan kita pelajari nanti. Jadi sampai saat ini, ya kita harus puas lah dengan cara memplot titik-titik dan menghubungkan titik-titik tersebut sebaik mungkin untuk bisa menggambarkan grafiknya. Sekarang kita mempelajari bagaimana mewakili fungsi secara numerik. Kita udah lihat dari yang sebelumnya, bagaimana sebuah fungsi dapat direpresentasikan secara aljabar dengan sebuah rumus, ya, dan juga secara visual dengan sebuah grafik. Ya. Jadi seperti yang kita lihat pada contoh sebelumnya, contoh 2. Nah, ada cara lain untuk merepresentasikan sebuah fungsi, yaitu adalah secara numerik, yaitu melalui sebuah tabel dari nilai-nilai. Para engineer dan ilmuwan eksperimental, mereka suka menggunakan representasi numerik dari sebuah fungsi. Nah, dari sebuah tabel nilai-nilai yang sesuai, kita bisa gambar grafiknya. Ya, persis seperti pada contoh 2, cuman mungkin apabila grafiknya apabila data-datanya banyak sekali, mungkin kita butuh bantuan komputer. Nah, grafik yang hanya terdiri dari titik-titik dalam tabel, jadi cuman kita plot titik-titiknya aja, itu namanya grafik scatter plot. Ya mungkin kalau kita pernah pakai Excel itu agak familiar ya, ada pilihan scatter plot. Jadi itu hanya titik-titiknya saja. Sekarang contoh yang ketiga. Jadi nada-nada musik atau yang lebih kita kenal dengan not musik, ya, itu pada kenyataannya adalah merupakan gelombang-gelombang tekanan atau pressure yang ada di udara. Nah, tabel di bawah ini, ya, ini adalah merupakan sebuah representasi dari fungsi tekanan terhadap waktu. Jadi misalnya ini diukur ya, jadi pada saat waktunya sekian, tekanannya sekian. Ya, jadi ini ada beberapa pengukuran. Kita tahu tekanannya pada setiap satuan waktu yang kita pilih di sini, yang untuk satuan waktu pengukuran kita. Nah, jadi kalau kita buat terlebih dahulu sebuah scatter plotnya, jadi kita plot titik-titiknya saja, terus kemudian kita hubungkan titik-titiknya secara aproksimasi, ya, dari tabel yang sebelumnya tadi. Kenapa aproksimasi? Ya kita kira-kira, karena di antara dua titik ini kan kita nggak tahu sebenarnya. Mungkin aja ada titik lain yang agak sedikit berbeda gitu. Sebenarnya kan harus ke situ dulu baru ke titik berikutnya. Tapi karena nggak ada, jadi kita aproksimasi atau secara pendekatan kita hubungkan titik-titiknya itu yang dari tabel. Nah, setelah kita hubungkan titik-titiknya, kita akan dapat gambar grafik di bawah ini. Inilah grafiknya. Nah, data yang terkait dengan gambar di atas ini menceritakan sebuah rekaman perpindahan tekanan atau pressure displacement terhadap waktu dalam satuan detik dari sebuah nada musik yang dihasilkan oleh sebuah garpu tala. Jadi bisa kita lihat ya, jadi perpindahan tekanannya dalam satuan waktu ya, ini satuan waktu sumbu X-nya kita bisa lihat. Jadi selama waktunya bertambah, beginilah gelombang perpindahan tekanannya. Ya, grafik perpindahan tekanan yang berbentuk seperti gelombang ini. Ini adalah output yang dihasilkan oleh garpu tala. Sekarang kita mempelajari mengenai pengujian garis vertikal atau tes garis vertikal pada fungsi. Ya, untuk mengetahui apakah grafik tersebut adalah fungsi atau tidak. Kenapa? Karena tidak setiap kurva pada suatu bidang koordinat ini dapat dikatakan menjadi grafik dari sebuah fungsi. Sebuah fungsi f yang seperti sudah kita jelaskan sebelumnya itu hanya dapat memiliki satu nilai output atau fx untuk setiap x input dalam domainnya. Jadi kalau inputnya x, maka outputnya hanya fx. Ya. Jadi kalau kita tarik garis vertikal pada grafiknya, ya, kalau terdapat garis vertikal yang memotong kurva 2 kali pada satu nilai X, maka kurva itu bukanlah merupakan kurva dari sebuah fungsi. Karena kita bisa lihat dari sini ya tadi,
Kalau inputnya A, outputnya FA. Kalau inputnya titik ini, outputnya FA. Pokoknya satu input pasti satu output. Nggak bisa satu input menghasilkan dua output. Jadi jika A, ya, titik A ini berada pada domain fungsi F yang di sebelah kiri, ya kan? Maka garis vertikalnya itu, ya, X sama dengan A, hanya akan memotong grafik hanya pada satu titik saja, yaitu pada titik A, FA. Nah, kita lihat contoh ini. Sebuah lingkaran itu bukanlah merupakan sebuah grafik fungsi. Kenapa? Kita lihat ini grafik di bawah. Ini grafik di bawah adalah plot dari lingkaran yang berjari-jari satu, ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Inilah lingkaran ini. Kalau kita tes, kita ambil satu garis vertikal pada satu poin X di sini, kita lihat bahwa garis vertikal ini memotong lingkaran di dua titik. Jadi karena itulah kita bilang bahwa lingkaran ini bukanlah merupakan sebuah grafik fungsi. Namun, ya, lingkaran itu, ya, lingkaran yang kita gambarkan sebelumnya ini mengandung grafik-grafik fungsi X. Jadi dia ada dua fungsi di situ. Kalau lingkarannya kita bagi dua, setengah lingkaran atas itu diberikan oleh rumus ini. Fx sama dengan akar 1 kurang X kuadrat. Maka kalau kita tarik satu garis vertikal dimanapun pada setengah lingkaran atas ini akan hanya memotong grafik pada satu titik. Maka ini adalah grafik dari fungsi yang ini. Demikian juga bagian bawahnya. Bagian bawah ini diwakili oleh fungsi ini. Gx sama dengan minus akar 1 kurang X kuadrat. Jadi kita bisa bilang bahwa lingkaran secara utuh itu bukanlah merupakan suatu fungsi. Karena bisa kita tes, kita tarik grafiknya, kita bisa lihat, ya, kita lihat di sini, kita tarik grafiknya, dia memotong lingkaran pada dua titik. Tapi kalau lingkaran ini kita bagi dua, kita bisa punya lingkaran bagian atas itu satu fungsi, lingkaran bagian bawah itu juga satu fungsi. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya fungsi piecewise atau kadang-kadang dibilang piecewise function. Ya. Jadi terkadang suatu fungsi itu dideskripsikan sebagai potongan-potongan atau piecewise, di mana terdapat rumus-rumus yang berbeda pada setiap bagian yang berbeda dari domainnya. Jadi kalau beda range domainnya, itu mungkin beda rumusnya. Salah satu contohnya kita bisa lihat nilai absolut dari X. Nilai absolut dari X ini kalau kita jabarkan, dia terdiri dari dua rumus, ya. Pada domain yang di atas dia X, pada domain yang di bawah dia minus X. Kalau kita plot ini, kita dapat hasilnya seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah yang rumus bagian bawah. Yang di sebelah kanan itu adalah rumus yang bagian atas. Jadi kita bisa lihat, ya, pada sisi kanan dari piecewise function ini, ya, atau persamaan piecewise ini, dia mempunyai arti bahwa fungsinya akan sama dengan X pada saat X lebih besar atau sama dengan 0, yang ini, dan akan sama dengan minus X apabila X lebih kecil dari 0. Jadi kita bisa lihat, ya, fungsi piecewise ini, dia contohnya pada nilai absolut ini, terdapat rumus-rumus yang berbeda pada setiap bagian yang berbeda dari domainnya, seperti kita lihat di sini. Dan fungsi piecewise ini yang paling sering dipergunakan, ya, dalam memodelkan dunia nyata. Karena dunia nyata itu mungkin nggak terdiri dari hanya satu persamaan semua. Mungkin berbeda-beda inputnya, range inputnya, kita akan memiliki persamaan yang berbeda-beda atau merupakan potongan-potongan atau merupakan piecewise function. Sekarang kita lihat contoh yang keempat dari video ini. Di sini kita punya piecewise function yang berbentuk seperti ini, ya. Jadi fungsi fx sama dengan minus x kuadrat 1 yang didefinisikan pada seluruh bilangan real. Tetapi memiliki nilai-nilai yang diberikan oleh rumus yang berbeda yang bergantung pada posisi x-nya, ya, kita lihat, ya. Jadi kita lihat, ya, nilai-nilai f-nya itu berbeda-beda. Pada saat x lebih kecil dari 0, maka y sama dengan minus x. Kita bisa lihat di sini, ya, dari persamaan ini. Dan pada saat x itu berada di antara 0 dan 1, fungsinya itu adalah x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat. Dan pada saat x lebih besar dari 1, maka y adalah sama dengan 1.
Ya. Akan tetapi kita harus ingat bahwa fungsi ini adalah merupakan satu buah fungsi yang domainnya adalah seluruh himpunan bilangan real. Ya, ini adalah seluruh himpunan bilangan real dari minus tak hingga sampai tak hingga. Cuman dia berbeda-beda nilai-nilainya, diberi nilai y-nya diberi atau nilai fx-nya berbeda-beda, rumusnya berbeda-beda bergantung pada posisi x. Apabila kita plot, kita bisa lihat ini plotnya, ya beda-beda. Jadi ini plot ada 3 bentuk, ini berdasarkan berbeda-beda domain. Ya, y sama dengan minus x itu yang pada saat x lebih kecil dari 0. Baru di antara 0 dengan 1 ini yang y sama dengan x kuadrat. Dan kemudian y sama dengan 1 pada saat x lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kelima pada video ini. Di sini kita memperkenalkan sesuatu yang baru lagi. Fungsi yang pada bilangan x sembarang, ya sembarang bilangan x-nya itu mempunyai nilai yang merupakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Ini disebut sebagai fungsi bilangan bulat terbesar atau the greatest integer function atau the integer floor function. Nah, fungsi yang seperti ini itu kita lambangkan ya. The greatest integer function itu kita lambangkan dengan tanda seperti ini, lekuknya di bawah. Contoh grafiknya seperti ini ya. Jadi dari contoh ini mungkin agak lebih mudah mengerti kata-kata yang di atas ini karena ini kata-kata yang agak panjang ya. Mungkin agak rumit, harus dibaca berkali-kali biar bisa ngerti langsung. Tapi kalau kita lihat contoh ini seperti ini ya. Kita lihat grafik ini. Kita perhatikan ya. Jadi kalau nilainya, contohnya kita ambil di antara 1 dengan 2, maka dia kita geser ke bilangan bulat terbesar yang kurang dari. Jadi misalnya contohnya 2,4, ini di antara 2 dengan 3. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari ini atau sama dengan ini adalah 2. Maka dia akan kita geser dari 2,4 ke 2. Ya, di sinilah dia itu misalnya. Ya. Atau 1,9. 1,9 bilangan bulat terbesarnya yang lebih kecil dari ini adalah 1. Dia di antara 1 dengan 2. Misalnya di 1,9 di sini titiknya kita geser ke kiri sampai ke angka 1. Atau misalnya 0, dia akan sama dengan 0. Minus 1,2. Minus 1,2 itu berarti di antara minus 1 dengan minus 2. Dia akan kita geser ke bilangan bulat terbesar yang ada yang lebih kecil dari dia. Bilangan bulat terbesarnya adalah minus 2. Kita geser ke kiri. Ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari dia. 2 dengan 2 itu kita bisa mengerti langsung. Atau 0,2. 0,2 berarti di antara 0 dengan 1. 0,2 itu bilangan bulat terbesar yang ada yang lebih kecil dari dia itu adalah 0. Karena dia di antara 0 dengan 1, dia akan kita geser ke kiri. Sama juga dengan minus 0,3. Itu berarti di antara minus 1 sama 0. Berarti dia kita geser ke kiri ke minus 1. Minus 2 dia akan tetap di sini ya. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan dia adalah minus 2. Jadi kita punya simbol baru di sini. Ini simbolnya. Ini artinya adalah the greatest integer function atau the integer floor function. Nah, pada contoh 6 ini, yang ke-6 di video ini kita akan membahas sesuatu yang kebalikannya dari contoh kelima tadi. Jadi kalau kita bacakan di sini ya, fungsi yang pada bilangan x sembarang mempunyai nilai yang merupakan bilangan bulat terkecil. Kalau tadi yang terbesar ya. Yang lebih besar dari atau sama dengan x disebut sebagai fungsi bilangan bulat terkecil, the least integer function atau the integer ceiling function. Ceiling itu atap ya. Kalau tadi floor, lantai. Jadi ini kebalikannya. Fungsi bilangan bulat terkecil ini dilambangkan dengan ini. Ini lekukannya di atas. Jadi seperti di atap. Contoh grafiknya yang di bawah ini. Jadi sama seperti tadi. Jadi kalau contohnya kalau di antara 1 dengan 2 dia digeser ke kanan, ke 2.
Misalnya di antara minus 2 dengan minus 1, misalnya minus 1,7, dia akan digeser ke minus 1. Kalau yang tadi, kalau minus 1,7, dia akan digeser ke minus 2. Ini kebalikannya. Jadi contohnya ini ya, kalau kita lihat di dunia nyata, ya untuk nilai X yang positif, ini misalnya fungsi ini bisa mewakili biaya parkir ya selama X jam pada sebuah mall. Ya, dia mengenakan biaya Rp 5.000. Jadi ini adalah biaya untuk setiap jam atau bagian dari 1 jam. Ya, mungkin lebih kecil dari 1 jam dibulatkan dia ke atas kayak gini. Ya, jadi ini fungsi ini bisa mewakili dunia nyata juga. Dan ini adalah kebalikan dari yang dicontoh kelima tadi. Sekarang kita akan mempelajari mengenai fungsi naik dan fungsi turun atau increasing function atau decreasing function. Ya, jika grafik suatu fungsi itu naik atau meningkat pada saat kita bergerak dari sisi kiri ke kanan, kita bisa bilang bahwa fungsi tersebut naik atau increasing. Kebalikannya, jika kita bergerak dari kiri ke kanan dan grafiknya turun, maka kita katakan bahwa fungsinya turun atau decreasing. Jadi definisinya seperti ini. Misalkan f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval i. Dan misalkan x1 dan x2 adalah 2 titik pada interval i. Jadi kasus pertama, jika fx2 lebih besar dari fx1 setiap kali x1 lebih kecil dari x2, maka f dikatakan naik atau increasing pada interval i. Jika fx2 lebih kecil dari fx1 setiap kali x1 lebih kecil dari x2, maka f dikatakan turun atau decreasing pada interval i. Jadi penting untuk kita sadari di sini ya, bahwa definisi fungsi naik dan fungsi turun ini harus dipenuhi untuk setiap pasangan titik x1 dan x2 dalam interval i, di mana x1-nya lebih kecil dari x2 ya, karena dia bergerak dari kiri ke kanan. Ya. Terus karena di sini kita menggunakan pertidaksamaan, simbolnya ini bukan lebih kecil sama dengan ya, untuk membandingkan nilai-nilai fungsi, maka kadang-kadang bisa kita katakan bahwa fungsi f itu adalah benar-benar naik atau benar-benar turun pada interval i. Nah, interval i ini mungkin berupa interval terbatas atau disebut juga sebagai bounded interval, atau interval yang tak terbatas atau unbounded interval. Nah, ini kita ke contoh 7 ya. Di contoh 7 ini kita ambil grafik dari contoh sebelumnya. Ya, pada saat kita menggambarkan contoh mengenai piecewise function. Jadi fungsi yang digambarkan pada gambar di bawah ini, jadi kita bisa lihat pada interval minus lambda minus tak hingga sampai 0, yaitu di sebelah kiri ini, dia adalah merupakan fungsi turun, kelihatan di sini kan? Dan dia adalah berupa fungsi naik pada interval 01. Pada interval 01. Nah, setelah itu pada interval 1 sampai tak hingga, fungsi ini tidak naik maupun turun pada interval ini ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil, yaitu sifat simetrinya. Kenapa ini penting? Karena baik grafik fungsi genap maupun grafik dari fungsi ganjil itu sama-sama memiliki sifat simetri. Jadi definisinya, sebuah fungsi y sama dengan fx itu adalah merupakan fungsi genap jika fungsi genap dari x jika ini terpenuhi. F minus x sama dengan fx. Dan dia adalah merupakan fungsi ganjil dari x jika f minus x sama dengan minus fx. Untuk setiap x dalam domain fungsi. Nah, sekarang kita mencoba mencari tahu dari mana nama-nama ganjil dan genap ini. Jadi nama-nama genap dan ganjil ini berasal dari pangkat x-nya. Contohnya, jika y adalah merupakan pangkat genap dari x, seperti y sama dengan x kuadrat atau y sama dengan x pangkat 4, ini adalah fungsi genap. Kenapa? Kalau kita masukkan ke persamaan ini memenuhi minus x kuadrat sama dengan x kuadrat.
dia memenuhi yang atas ini. Atau minus X pangkat 4 adalah X pangkat 4. Nah, jika Y adalah merupakan pangkat ganjil dari X, ya seperti Y sama dengan X, ini X pangkat 1 ya, atau sama dengan Y sama dengan X pangkat 3, ini adalah merupakan fungsi ganjil, karena waktu kita masukkan, dia memenuhi yang persamaan yang kedua ini. Jadi, minus 1 pangkat 1 adalah sama dengan minus 1, dan minus X pangkat 1, dan minus X pangkat 3 itu adalah minus X pangkat 3, seperti ini. Ya, dia memenuhi persamaan yang kedua ini. Grafik dari sebuah fungsi genap adalah simetris terhadap sumbu Y. Jadi dia simetris terhadap sumbu Y. Karena f minus X sama dengan fx, ya. Sebuah titik XY terletak pada grafik jika dan hanya jika titik minus X, Y juga terletak pada grafik tersebut. Seperti kita lihat di gambar ini. Ya. Jadi kalau memenuhi yang ini ya, persamaan ini. Jadi titik ini terletak pada grafik, titik ini juga harus terletak pada grafik. Dan bisa kita lihat ya, kalau kita merefleksikan atau mencerminkan kurva ini atau grafik ini terhadap sumbu Y, mencerminkan artinya merefleksikan, dia tidak akan mengubah grafik karena dia simetri terhadap sumbu Y. Sebaliknya, grafik dari fungsi ganjil dia simetri terhadap titik origin atau kita kenal sebagai titik nol atau titik asal. Karena rumusnya adalah f minus X sama dengan minus fx, jadi bisa sebuah titik X, Y di grafik ini kita lihat terletak pada grafik jika dan hanya jika titik minus X, Y juga terletak pada grafik tersebut. Secara ekuivalen ya dengan yang sebelumnya tadi, kalau sebelumnya tadi kita refleksikan terhadap sumbu Y, kalau grafik ini kita putar ya, dirotasi sebesar 180 derajat terhadap titik asal, ini tidak akan mengubah bentuk grafiknya, akan tetap seperti ini ya grafiknya. Dan juga kita harus perhatikan di sini bahwa definisi menyatakan bahwa X dan minus X itu harus berada dalam domain dari fungsi f. Sekarang kita masuk ke contoh ke-8 pada video ini. Berikut ini ada beberapa fungsi yang menggambarkan definisi ini. Jadi definisi yang pertama ya kita lihat fx sama dengan x kuadrat, fungsi pertama. Ini adalah merupakan fungsi genap. Kenapa? Karena dia memenuhi ini. Ini adalah persyaratan pertama tadi. Ini memenuhi fungsi genap. Akibatnya apa? Dia simetri terhadap sumbu Y. Yang bawah ini, X kuadrat tambah 1 juga merupakan fungsi genap. Karena begitu kita masukkan X-nya, ya minus X kuadrat tambah 1 itu adalah sama dengan X kuadrat tambah 1. Makanya, karena dia fungsi genap, dia simetri terhadap sumbu Y. Jadi kita bisa lihat di grafik di bawah ini. Ya. Yang atas yang merah itu grafik fungsi kedua, yang di bawah itu fungsi yang atas ya. Apa keuntungannya kita tahu ini? Jadi kita hanya bisa bekerja di sebelah satu sisi saja terus kita refleksikan karena kita tahu dia simetri. Jadi kita nggak perlu menghitung semuanya kalau dalam perhitungan. Nah di sini juga bisa kita lihat ya, kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y dia tidak akan mengubah grafiknya. Nah bagaimana kalau fx sama dengan x? Ini adalah merupakan fungsi ganjil karena dia memenuhi persyaratan kedua tadi. Minus X pangkat 1 itu adalah sama dengan minus X pada semua X. Akibatnya dia akan simetri terhadap titik origin. Itu akan kita lihat pada garis biru ini. Jadi kalau kurva biru ini kita rotasi 180 derajat, dia tetap akan seperti ini grafiknya. Nah bagaimana dengan fx sama dengan x tambah 1? Ini bukanlah merupakan fungsi ganjil dan juga bukan merupakan fungsi genap. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi persyaratannya. Kita lihat ini kan. F minus X itu tidak sama dengan minus Fx. Dan dia juga bukan merupakan fungsi genap karena minus X tambah 1 itu tidak sama dengan X tambah 1. Ya. Jadi kita lihat juga gambar grafiknya yang di sini. Ya kan? Kita lihat di gambar grafik ini, di sini jelas terlihat bahwa dia tidak simetri terhadap manapun, tidak simetri terhadap titik asal dan juga tidak simetri terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan singkat ya mengenai fungsi-fungsi umum yang akan biasa kita temukan nanti ya,
baik pada saat mempelajari kalkulus ataupun pelajaran lain yang banyak melibatkan fungsi. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi linear. Fungsi linear ini adalah fungsi yang persamaannya seperti ini. Fx sama dengan mx tambah b, di mana m dan b itu adalah merupakan konstanta-konstanta. Jadi bentuk seperti inilah yang disebut sebagai fungsi linear. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan susunan dari garis-garis fx sama dengan mx, ya, ini di mana b sama dengan 0, b-nya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan mx. Karena b-nya sama dengan 0, kita bisa tahu bahwa garis ini akan melewati titik origin atau titik 0 di sini. Jadi ini ada macam-macam di sini. Pada saat m sama dengan 2, garis birunya adalah yang ini, y sama dengan 2x. Pada saat m sama dengan 1, y sama dengan x. Pada saat m sama dengan minus 3, itu yang kuning ini, yaitu y sama dengan minus 3x dan seterusnya. Jadi fungsi fx sama dengan x, yaitu pada saat m sama dengan 1 dan b sama dengan 0, ini dikenal sebagai fungsi identitas. Fungsi konstan ini dihasilkan ketika kemiringannya sama dengan 0 atau m-nya sama dengan 0. Contohnya seperti grafik ini, ya. Jadi y sama dengan 3/2 konstan. M-nya sama dengan 0, kan y sama dengan mx tambah b. Ya, yang tadi ya, y sama dengan mx tambah b. Nah, pada saat m-nya sama dengan 0, kita hanya dapat konstanta, makanya kita punya hasil yaitu fungsi konstan. Nah, satu lagi yang penting, sebuah fungsi linear yang mempunyai kemiringan positif dan melalui titik origin itu disebut sebagai sebuah hubungan proporsionalitas. Definisinya adalah seperti ini. Dua buah variabel, yaitu variabel y dan x, itu disebut sebagai proporsional atau sering dikenal sebagai berbanding lurus satu dengan lainnya jika yang satu, variabel yang satu, selalu merupakan kelipatan konstan dari variabel yang lain. Ya, jika y sama dengan kx untuk beberapa konstanta bukan 0k. Contoh yang sering kita temui itu adalah pada hukum Hooke atau Hooke's law. Kita lihat pada bagian dari 0 sampai a ini, ya, Hooke's law ini menceritakan hubungan linier antara tegangan dan regangan, atau bisa juga antara gaya dan extension. Ini data yang kita dapat dari percobaan, yaitu uji tarik. Sini kita lihat bahwa ada hubungan yang berbanding lurus antara gaya dan perpanjangan atau extension. Ya. Nah, jika variabel y-nya berbanding lurus dengan 1/x, maka bisa dibilang bahwa y itu adalah berbanding terbalik dengan x. Karena 1/x itu adalah inverse perkalian dari x. Fungsi berikutnya adalah fungsi-fungsi pangkat, ya, atau power function, ya. Contohnya adalah ini fungsi fx sama dengan x pangkat a, di mana a adalah sebuah konstanta. Ini yang kita sebut sebagai fungsi pangkat. Nah, untuk fungsi pangkat ini ada beberapa kasus penting yang akan kita pertimbangkan. Kasus pertama itu pada saat a-nya ini adalah sama dengan n, di mana n itu adalah sebuah bilangan bulat positif. Kasus kedua adalah a sama dengan minus 1 atau a sama dengan minus 2. Jadi x pangkat minus 1 atau x pangkat minus 2. Dan kasus ketiga adalah a-nya berupa pecahan a-nya sama dengan setengah atau a sama dengan 1/3 atau a sama dengan 3/2 atau a sama dengan 2/3. Nah, sekarang kita lihat kasus pertama di mana a sama dengan n, di mana n adalah sebuah bilangan bulat positif. Jadi kurvanya itu kita bisa lihat seperti ini untuk beberapa kasus di mana n-nya itu adalah 1 yang kiri, 2, 3, 4, 5. Ya, y sama dengan x pangkat 5, y sama dengan x pangkat 4, ya, kita bisa lihat di sini. Dan fungsi-fungsi ini didefinisikan untuk semua bilangan real dari x. Kita perhatikan dari grafik ini. Semakin tinggi pangkat n dari kiri ke kanan, kurvanya cenderung mendatar ke arah sumbu x pada interval minus 1 sampai 1. Lihat, perhatikan. Ini interval minus 1 sampai 1, minus 1 sampai 1.
Semakin tinggi pangkatnya semakin ke kanan, dia semakin datar di sini mendekati sumbu X pada interval minus 1, 1. Ya, pada X pangkat 5. Dan dia akan naik lebih tajam untuk pada saat nilai absolut X-nya lebih besar dari 1. Ya, naik lebih tajam. Jadi kita lihat ini naik dia lebih tajam ke sana. Naik lebih tajam. Ya, pada saat nilai absolut X-nya lebih besar dari 1. Kita bisa lihat di situ. Dan setiap kurva ini juga melewati titik 11 dan juga melalui titik 00, yaitu titik origin. Pada kasus kedua, yaitu pada saat A sama dengan minus 1 dan A sama dengan minus 2, atau A dan sama dengan minus 2. Jadi grafiknya itu fx sama dengan 1 per x atau gx sama dengan 1 per x kuadrat. Kalau kita plot yang fx itu adalah ini, ya, fx sama dengan 1 per x, dan yang gx itu yang 1 per x kuadrat adalah yang kanan. Kedua fungsi ini terdefinisi untuk semua nilai kecuali x tidak sama dengan 0. Ya. Dia tidak akan pernah bisa dibagi dengan 0. Grafik 1 per x ini merupakan hiperbola xy sama dengan 1. Grafiknya itu mendekati sumbu koordinat pada saat jauh dari titik origin. Ya, pada saat jauh dari titik 0. Demikian juga dengan grafik fx sama dengan 1 per x kuadrat juga akan mendekati sumbu koordinat di sini. Grafik fungsi x, grafik yang kiri, ini adalah simetri terhadap titik origin. Ini bisa kita lihat ya. Kalau ini yang atas direfleksikan terhadap titik 0, dia akan kita dapat yang gambar yang bawah ini, yang kiri. Ya, dan fungsi f itu menurun pada interval minus tak hingga 0, itu bisa kita lihat di sini, dia menurun, dan juga menurun pada 0 tak hingga, ini juga menurun dia, menurun. Sementara fungsi g yang kanan ini, dia adalah simetri terhadap sumbu y. G akan meningkat di sebelah kiri, minus tak hingga 0, dia meningkat, naik ke atas kurvanya, dan menurun pada yang sebelah kanan, dia menurun pada saat kita bergerak dari kiri ke kanan. Pada kasus yang ketiga, kita punya A sama dengan setengah, atau A sama dengan 1/3, atau A sama dengan 3/2, atau A juga sama dengan 2/3. Nah, fungsinya coba kita lihat misalnya. Pada saat A sama dengan setengah, maka fx sama dengan akar x. Karena x pangkat setengah adalah akar x. Dan pada saat A sama dengan 1/3, kita dapat gx sama dengan akar pangkat 3 dari x. Nah, domain dari fungsi akar kuadrat, akar ini yang ini akar kuadrat, itu adalah 0 sampai tak hingga. Dia harus positif, x di dalam harus positif. Tapi fungsi akar pangkat 3 ini terdefinisi untuk semua bilangan real x. Ya, jadi beda domainnya. Grafik kedua fungsinya itu bisa kita lihat di sini, yang kedua yang atas ini. Kita lihat di sini. Ini sama dengan akar x. Kita lihat bahwa domainnya hanya yang sebelah kanan ini, sementara x pangkat 3 domainnya pada semua bilangan real x di sini. Nah, ini juga adalah grafik y sama dengan x pangkat 3/2, dan ini adalah grafik x pangkat 2/3. Kita harus ingat, x pangkat 3/2 itu adalah sebenarnya x pangkat setengah dipangkatkan lagi pangkat 3. Dan x pangkat 2/3 adalah x pangkat 1/3 dipangkatkan lagi pangkat 2. Jadi grafik-grafiknya adalah seperti ini. Fungsi penting berikutnya adalah fungsi polinomial. Sebuah fungsi P dikatakan sebagai polinomial kalau dia memenuhi persamaan ini. Ya. Px sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n dan seterusnya sampai a0. Ya, di mana n itu adalah merupakan bilangan bulat non negatif. Dan bilangan-bilangan A0 sampai AN ini adalah merupakan konstanta-konstanta bilangan real yang dikenal sebagai koefisien-koefisien polinomial. Semua polinomial ini memiliki domain dari minus tak hingga sampai tak hingga. Dan jika koefisien AN-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya lebih besar dari 0, maka N ini disebut sebagai derajat polinomial, ya, N yang ini. Jika fungsi linear yang kita tahu tadi mx tambah b, ya, itu adalah merupakan polinomial berderajat 1, ya. Kalau m-nya tidak sama dengan 0. Polinomial berderajat 2 itu bisa ditulis seperti ini. Px sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c.
Ya, ini dikenal sebagai fungsi kuadrat. Dan juga fungsi kubik, yaitu polinomial berderajat 3. Ya, biasanya ditulis dalam fungsi seperti ini, ax pangkat 3 tambah bx tambah cx tambah d. Jadi grafik di bawah ini contoh-contoh grafik dari polinomial ya. Ini contohnya yang ini adalah polinomial derajat 3. Ini polinomial derajat 4 ya kan. Ini adalah polinomial derajat 5 lebih ya, x pangkat 4 dikali x pangkat 3 berderajat 7. Oh, ada perkalian satu lagi dikali x kurang 1. Jadi x pangkat 4 kali x pangkat 3 kali x pangkat 1, maka ini adalah berderajat 8. Ya, jadi ini contoh adalah grafik-grafik dari polinomial. Fungsi berikutnya adalah fungsi-fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu adalah fungsi yang merupakan sebuah hasil bagi atau rasio dari dua buah polinomial. Ya, jadi Px dibagi Qx, di mana P dan Q adalah polinomial-polinomial. Domain dari fungsi rasional adalah himpunan semua bilangan real X di mana Qx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena nggak boleh dibagi dengan 0. Contoh-contoh grafiknya adalah seperti ini ya. Ini adalah grafik dari polinomial P dibagi polinomial Q, sama juga ini di atas polinomial bawah polinomial, atas polinomial bawah polinomial. Fungsi berikutnya adalah fungsi-fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar itu apa? Setiap fungsi yang dibangun dari polinomial-polinomial dengan menggunakan operasi-operasi aljabar. Operasi aljabar itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga akar. Nah, fungsi ini yang dibangun dari polinomial ini terletak dalam kelas fungsi-fungsi aljabar. Fungsi rasional yang kita pelajari pada slide sebelumnya itu adalah merupakan fungsi aljabar juga. Selain itu, termasuk juga fungsi-fungsi yang lebih rumit, seperti yang memenuhi persamaan di bawah ini ya. Ini ada x kali y di sini. Nah, ini adalah di bawah beberapa contoh grafik dari 3 fungsi-fungsi aljabar. Sekarang kita belajar fungsi-fungsi trigonometri, tapi di sini hanya kita perkenalkan saja bahwa ada yang namanya fungsi trigonometri. 6 fungsi-fungsi trigonometri dasar ini akan kita pelajari pada video berikutnya, bukan video setelah video berikut ini. Ya. Contoh grafiknya ini di bawah ini adalah yang kiri adalah grafik fungsi sinus, yang di kanan adalah grafik dari fungsi kosinus. Kemudian ada juga yang namanya fungsi-fungsi eksponensial. Fungsi ini berbentuk seperti ini, fx sama dengan a pangkat x, di mana a itu namanya basis ya. Terus a-nya adalah selalu positif, lebih besar dari 0, merupakan konstanta positif. Dan a itu tidak sama dengan 1. Ini disebut juga sebagai fungsi eksponensial. Semua fungsi-fungsi eksponensial ini memiliki domain dari minus tak hingga sampai tak hingga, dan range-nya adalah dari 0 sampai tak hingga. Sehingga sebuah fungsi eksponensial ini tidak pernah memiliki nilai sama dengan 0. Ya, ini kita bisa lihat dari range ini. Ini ada tandanya, ini berarti 0-nya nggak terlibat ya, tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat dari grafik ini, ya, ini adalah grafik dari fungsi eksponensial, beberapa fungsi eksponensial di sini, ya. Kita lihat bahwa grafik ini tidak pernah menyentuh 0. Jadi dia akan mendekati 0 tapi tidak akan pernah menyentuh 0. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi-fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini ya bentuknya seperti ini, fx sama dengan log ax. Basis a ini adalah basisnya dan a tidak sama dengan 1. Dan juga merupakan sebuah konstanta positif. Fungsi-fungsi logaritma ini adalah inverse dari fungsi-fungsi eksponensial yang kita pelajari pada slide sebelum ini. Jadi gambar di bawah ini adalah grafik dari 4 fungsi logaritma dengan basisnya yang bervariasi, yang berbeda-beda ya. Ini basis 10 yang kuning, basis 5 yang hitam, basis 3 yang pink, dan basis 2 yang biru. Dan setiap kasus domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Kita lihat dari grafik ini nggak ada yang di sebelah kiri ya. Dan range-nya adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Dari minus tak hingga di bawah ini sampai tak hingga di atas. Dan ini adalah fungsi yang terakhir, yaitu fungsi transendental. Di sini kita hanya menunjukkan saja fungsi transendental ini.
Kita akan mempelajarinya nanti pada bab-bab berikutnya di kalkulus 1 ini. Jadi fungsi-fungsi transendental ini adalah merupakan fungsi-fungsi yang bukan aljabar. Yang termasuk dalam fungsi transendental ini ya fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, dan banyak juga fungsi-fungsi lainnya yang akan kita pelajari nanti. Contoh khususnya ini dari fungsi transendental supaya kita ada bayangan adalah sebuah catenary atau kabel gantung seperti di gambar ini ya. Ya, berbentuk sebuah kabel seperti saluran telepon atau kabel listrik, dirangkai dari satu penyangga ke penyangga lain dan bergantung bebas ke bawah akibat beratnya sendiri. Demikianlah video mengenai perkenalan kita mengenai fungsi dan grafik-grafiknya. Pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengkombinasi fungsi-fungsi. Sekian dan terima kasih.